Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hari ini saya akan mengajar kelas akuntansi syariah ya untuk semester 2, di mana semester 2 ini belum pernah merasakan perkuliahan secara offline ya. Oke, untuk perkuliahan matematika ekonomi dan bisnis ini, saya dalam satu semester ke depan nanti akan ada materi yang disampaikan oleh saya sendiri melalui PowerPoint, kemudian saya beri video penjelasan, dan materi yang disampaikan oleh kelompok. Ya, jadi nanti ada pembagian kelompok, kemudian setelah UTS itu nanti materi perkuliahan matematika ekonomi dan bisnis ini disampaikan secara presentasi kelompok. Di mana dalam presentasi kelompok nanti yang dibuat adalah PPT dan video penjelasan. Jadi nanti tugas dalam satu semester ada tugas individunya berupa pembuatan pengerjaan soal ketika saya setelah menyampaikan materi, kemudian saya beri umpan balik berupa soal, kemudian nanti dijawab, itu tugas individu, kemudian tugas kelompoknya adalah presentasi kelompok. Ya. Oke, sebelumnya di e-learning sudah saya lampirkan silabus matematika ekonomi dan bisnis ya. Ini saya beri penjelasan sekali lagi mengenai silabus tersebut. Silahkan Anda buka silabusnya. Oke. Kita akan belajar matematika ekonomi dan bisnis, di mana SKS dari matematika ekonomi dan bisnis ini adalah 3 SKS. Saya harapkan 2 SKS untuk penyampaian materi, kemudian 1 SKS untuk pengerjaan tugas ya. Jadi 2 SKS kita belajar materi tersebut, 1 SKS untuk belajar latihan soal dari materi tersebut. Kemudian deskripsi dari mata kuliah yang akan kita pelajari bersama. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang di dalamnya akan dibahas dasar-dasar matematika yang diperlukan untuk memahami fenomena ekonomi yang terjadi. Jadi di sini kita membahas materi matematika yang akan diterapkan ke dalam fungsi-fungsi ekonomi. Kalau di SMA mungkin kita hanya membahas teori tentang matematika saja, tetapi di mata kuliah ini kita juga akan membahas teori matematika tersebut, bagaimana penerapannya terhadap variabel-variabel atau permasalahan ekonomi yang ada. Dengan pendekatan matematis, sebuah fenomena ekonomi akan dapat dianalisis secara lebih mudah dan sederhana, karena variabel-variabel yang seringkali rumit dapat dinyatakan dalam bentuk simbol-simbol dan kalimat verbal yang panjang lebar dapat dinyatakan dalam bentuk hubungan matematis. Meskipun demikian, matematika tidak mungkin digunakan untuk memecahkan masalah ekonomi itu sendiri, tetapi sekedar berguna sebagai alat bantu untuk menganalisis fenomena ekonomi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Matematika ekonomi dan bisnis ini dapat diterapkan dalam perhitungan yang berkaitan dengan ekonomi dan akuntansi, sehingga diperlukan untuk pembelajaran prodi akuntansi syariah. Oke, untuk materi dalam satu semester sebagai berikut ya. Tatap muka pertama atau minggu pertama ini kontrak perkuliahan dan uraian materi yang akan dibahas dalam satu semester. Jadi kontrak perkuliahan dulu yang saya bahas di sini. Di dalam perkuliahan ini nanti ya, setiap minggunya akan ada penjelasan dari materi yang dibahas. Kira-kira 2 SKS pembelajaran tersebut, saya buka tanya jawab mengenai materi tersebut. Kemudian penyampaiannya bagaimana? Penyampaiannya saya berikan PPT
plus video penjelasan dari saya. Kemudian tanya jawabnya saya buka melalui WhatsApp group ya. Jadi tanya jawab materi saya buka melalui WhatsApp group. Silahkan Anda pelajari PPT maupun Word atau PDF dari saya. Kemudian silahkan didengarkan, disamakan dengan video yang saya berikan. Kemudian kalau ada yang belum jelas atau belum paham, silahkan ditanyakan di WhatsApp group. Kemudian untuk setiap penanya, saya beri poin keaktifan. Jadi setiap materi yang tersampaikan, kalau ada yang ditanyakan, saya berikan poin keaktifan di situ. Kemudian di satu SKS terakhir, saya beri soal mengenai materi tersebut. Kadang dikerjakan seluruh mahasiswa, tetapi kadang juga saya ambil beberapa mahasiswa secara acak untuk menjawab soal tersebut ya. Kemudian nilai dari soal tersebut saya jadikan sebagai tugas individu. Nah, ini sebelum UTS ada 8 materi ya. Ada 8 materi. Ini UTS-nya tatap muka ke-9. Jadi sebelum UTS materi yang dibahas apa saja. Untuk tatap muka kedua ini menjelaskan perbedaan matematika murni dan terapan. Ini PPT dari saya. Kemudian ketiga mengenai deret. Keempat mengenai aritmatika dari deret tersebut atau penerapan deret di dalam dunia ekonomi. Kemudian bab kelima menggambarkan fungsi linear. Fungsi linear. Tatap muka ke-6, fungsi linear diterapkan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Tatap muka ke-7 masih sama, yaitu menerapkan fungsi linear di dalam ekonomi dan bisnis. Ini materi submaterinya ya, jadi nanti yang dibahas apa saja ini ada di kolom ketiga. Ya. Kemudian di tatap muka ke-8, ini materi yang dibahas juga sama, yaitu penerapan fungsi linear di dalam bidang ekonomi dan bisnis. Submaterinya sebagai berikut. Kemudian referensi yang saya gunakan hanya satu ya, yaitu Dumairi, buku Dumairi seperti ini. Covernya, judulnya Matematika Terapan untuk Bisnis dan Ekonomi edisi kedua. Ini cetakan dari UGM ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM. Penerbit pengarangnya adalah Dumairi ya. Jadi nanti saat presentasi kelompok kan ini setelah UTS materinya disampaikan secara presentasi kelompok. Untuk sumber dari materi tersebut yaitu saya gunakan satu saja, Dumairi. Karena kalau saya gunakan dua, biasanya dua atau lebih sumber, biasanya ada perbedaan yang dibahas dari buku tersebut. Jadi saya gunakan satu saja ya, agar tidak bingung. Kemudian setiap kelompok ini saya harapkan mempunyai buku tersebut ya. Jadi nanti saat tanya jawab tidak bingung. Kalau misalkan ada teman yang lain menanyakan materi yang ada di buku, kelompok tersebut bisa mencari langsung di buku, itu sumbernya dari mana kira-kira ya. Jadi saya harapkan satu kelompok mempunyai buku Dumairi tersebut. Presentasi kelompok 1 menerapkan konsep fungsi nonlinier. Ini untuk presentasi kelompok 1. Pembagian kelompoknya nanti saya bagi ya. Jadi dalam satu kelas nanti saya bagi menjadi 6 kelompok ya. Nanti di akhir penjelasan video ini saya bagi kelompok melalui WhatsApp group. Kemudian tatap muka ke-11 menerapkan konsep hubungan nonlinier. Jadi ini masih teori ya, kelompok 1 dan 2. Kemudian ini juga masih teori, kelompok 3 menerapkan konsep hubungan nonlinier part 2. Sampai ke kelompok 4,
Ini juga masih teori, menerapkan konsep hubungan nonlinear. Ini submaterinya yang mana? Yaitu fungsi kuadrat saja. Di sini halamannya juga sudah saya cantumkan. Kelompok 5, ini baru penerapan ekonomi ya. Menerapkan konsep hubungan nonlinear part 2 dan penerapan ekonomi part 1, yaitu fungsi kubik, penerapan ekonomi permintaan penawaran, ini berada di halaman tersebut. Kemudian kelompok 6, presentasinya menerapkan hubungan nonlinear dalam bidang bisnis dan ekonomi part 2. Pokok materi bahasannya ada di sini. Setelah itu minggu ke-16 UAS ya. Ini referensi yang saya gunakan, matematika terapan bisnis dan ekonomi. Untuk partisipasi kuliah, ini saya lihat dari absensi ya. Absensi dan tanya jawab, saya beri bobot 10%. Jadi absensi, saya tidak menggunakan e-learning, tetapi nanti ada link tersendiri untuk absensi dari saya. Kenapa saya tidak menggunakan e-learning? Karena kadangkala e-learning itu ketika digunakan bersama di jam yang sama, terutama saat absensi, itu sering ngadat ya. Oleh karena itu saya menggunakan link lain untuk absensi. Tugas di sini saya beri bobot 30%, tugasnya berupa individu dan kelompok. Tugas individunya adalah menjawab soal saat pemaparan materi. Selesai kita latihan soal, nah di situ tugas individunya. Kalau tugas kelompoknya adalah presentasi. Presentasi yang dikumpulkan apa? Yaitu PPT dan penjelasan materi. UTS minggu ke-9, bobotnya 30%, UAS bobotnya juga 30%. Penilaiannya 100%. Kemudian maksimal absensi adalah maksimal absensi kuliah adalah 30 menit setelah perkuliahan dimulai ya. Jadi misalkan saya membuka perkuliahan di WhatsApp group jam 9, maka terakhir absensi di link yang saya berikan adalah 9.30. Oke, untuk yang lainnya silahkan Anda pelajari. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di WhatsApp group. Saya rasa cukup untuk penjelasan silabus hari ini. Penilaiannya sudah, kemudian maksud dari atau tujuan dari mata kuliah ini juga sudah tersampaikan. Kemudian jangan lupa bergabung di e-learning ya. Kode e-learning untuk mata kuliah ini adalah Mat Ekobis AKS ya. Silakan Anda lihat di e-learning. Kemudian silakan bergabung di e-learning yang saya berikan. Jadi perkuliahannya melalui apa? E-learning. Kemudian videonya saya upload di YouTube. Dan materinya di e-learning, video di YouTube, diskusi di WhatsApp group. Oke, saya rasa cukup. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.